Bagaimana mensikapi orang-orang yang menghakimi kita, katanya kita ini taklid buta. Padahal yang dituduhkan itu karena kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Pak, Bapak tahu nggak taklid itu apa? Taklid itu artinya mengikuti seseorang dan tanpa mengetahui dasarnya. Kalau kita mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasarnya, itu namanya taklid. Tapi kalau kita mengikuti orang lain karena kita tahu dasarnya, dalilnya, itu namanya ittiba. Yang membedakan ini seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Beliau wafat pada tahun 464 Hijriah. Ya, atau kurang dari itu. Di mana beliau membedakan itu dalam kitabnya. Beliau mengatakan taklid itu kamu ikut orang lain tanpa kamu tahu dasarnya apa. Ittiba itu kamu mengikuti seseorang dalam keadaan kamu tahu dasarnya apa. Nah sekarang kalau antum dituduh sama orang, kamu jangan taklid dong, jangan marah dulu. Bisa jadi itu kritikan membangun, Pak. Seorang mukmin itu, Pak, kalau ada yang mengkritik jangan marah. Ya, kalau kritikan itu memang ada benar pada diri dia, ucapkan terima kasih. Makasih ya, thank you. Anda sudah nyelamatin saya dari neraka. Alhamdulillah. Kalau ternyata kritikan itu tidak ada pada diri dia, cukuplah bantah secara ilmiah. Ya kan, Pak? Karena di negeri kita itu, Pak, maaf, kritikan itu dianggap permusuhan. Jadi kita sebagai seorang manusia nggak boleh dikritik. Kalau ada yang ngeritik berarti itu orang musuhin saya. Ini sebuah pemahaman yang salah. Kalau ada yang mengkritik kita, siapapun dia, lihatlah kritikan itu. Benar nggak ada pada diri kita? Kalau itu ada pada diri kita dan kita yang salah, alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Terima kasih. Itu tanda ketawaduan, Pak. Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, apa kata Ibrahim bin Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Alamatul mukhlis alladhi qad yuhibbu syuhrah annahu idza iba ala fi'lihi i'taraf wa lam yuharrid walam yusir bal yaqul rahimallahu imra'an rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Tanda orang ikhlas itu yaitu apabila ia diingatkan kesalahannya, dikritik, dia tidak panas hatinya dan dia tidak ngeyel, justru dia berkata semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu tanda orang ikhlas, kata siapa? Tanda orang ikhlas itu kalau dikritik dia terima kasih. Cuma walaupun juga ya orang yang mengkritik hendaknya menyampaikan dengan bahasa yang lembut. Di negeri kita ini ngeritiknya terkadang bahasanya nyebelin, Pak. Ya, siapapun dia kalau dikritik dengan bahasanya nyebelin, ya kesal lah. Iya tidak, Pak? Iya. Yang ngeritiknya bahasanya kasar, kita pun juga yang dikritik marah. Akibatnya apa? Nggak bakalan pernah selesai permasalahan. Tapi coba kalau antum mau mengkritik tapi dengan bahasa yang halus, bagus, pujilah dia orangnya. Kemudian antum kritik sesuatu yang perlu dikritik pada dia. Kritik pun ya tidak harus disampaikan di media sosial, Pak. Kritik itu dalam Islam, Pak. Sampaikanlah langsung ke orangnya, jangan di media sosial antum tulis. Itu bukan adab. Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala berkata, bedakan antara nasihat dengan menebar aib. Nasihat itu, kata beliau, engkau nasihati dia antara kamu dan dia saja. Adapun kalau engkau nasihatin dia di depan orang banyak, itu namanya kamu menebar aib dia. Beda. Makanya
Ya, antum mau mengkritik seseorang di media sosial tidak boleh, kecuali kalau dia menulis sesuatu di media sosial dan antum harus bantah di situ juga. Boleh, maslahatnya banyak. Asal jaga adabnya. Adab dalam berbicara. Iya. Jangan mengeluarkan kebun binatang, Pak. Kebun binatang kan macam-macam, ada anjing, ada monyet, ada babi dan yang lainnya. Gak bagus, Pak. Iya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita dikritik sama orang, disebut, wah kamu taklid, langsung kita introspeksi diri. Saya benar nggak ya taklid? Selama ini saya ngikutin ustadz, tahu dalilnya nggak ya? Alhamdulillah saya tahu dalilnya. Alhamdulillah saya bukan taklid. Nanti kalau gitu gimana? Sampaikan kepada orang yang nuduh, Mas menuduh saya taklid. Taklid apa sih, Mas? Ya, kamu tuh terlalu ngebel sama dia. Pahamkan kepada dia, taklid itu ngikutin orang dengan tanpa dasar. Saya tahu dalilnya kok. Ini dalilnya begini. Ini secara ilmiah. Antum tunjukkan. Buktinya ada kok. Apa saya taklid? Ya. Kalau saya ngikutin orang karena ada dalilnya kuat, Al-Quran, hadis, perkataan ulama, apa saya tidak boleh? Ya. Nah ini Pak. Karena sebetulnya orang yang menuduh antum taklid pun juga taklid juga sebetulnya. Iya. Jadi akhirnya yang seperti ini udahlah Pak. Kita nggak usahlah membalas cercaan dengan cercaan, nggak usah Pak. Ya, Nabi bersabda apa? Wa ini mru'un ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fi wa da'wabalahu alaihi wa ajruhu lah. Kalau ada orang mencaci maki kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan mencaci maki dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Jangan, kata Rasulullah. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Tuh kan. Kalau ada orang yang mencaci maki kita dan memang aib itu ada pada diri kita, seringkali kita pengennya mencaci dia kan, Pak. Semua orang pasti seperti itu biasanya. Tapi apa kata Nabi? Jangan caci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Makanya kalau kita dicaci maki harusnya tersenyum. Ya. Kenapa? Kasihan dia. Dosanya buat dia. Ya. Mungkin antum pernah yang sering lihat di internet, nama saya sering sekali ya jadi bahan cercaan gitu. Kalau saya sih tersenyum, Pak. Kasihan, kenapa? Yang rugi dia bukan saya. Dia menebar, kalau misalnya aib itu ada pada diri saya, ya dosa dia. Ya, saya nggak dosa. Saya sudah istighfar kepada Allah kalau memang itu salah, saya minta maaf kepada Allah, Allah ampuni dosa saya. Dia menebar aib saya, ya sudah. Ya, yang rugi dia. Dia nggak, Pak? Kata Rasulullah, siapa yang menebar aib saudaranya, Allah akan buka aibnya di dunia dan akhirat. Loh, gimana tuh? Kasihan kan? Ya. Tapi kalau kita balas menebar aib dia, mencaci maki dia, satu-satu namanya Pak. Iya. Nah, inilah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi kalau kita dikritik, dicaci maki, janganlah kita balas dengan yang sama. Karena orang yang mencaci maki di internet, di medsos, saya katakan itu ada jenis kebodohan. Kebodohan terhadap bahwasanya itu adalah mudarat buat dirinya sendiri. Maka janganlah kita ikut jadi orang bodoh. Ya, kebodohan tidak boleh dibalas dengan kebodohan. Demikian pula maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Ya, Allah.